pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan podcast CKLPK. Dan pagi ini saya sekarang ditemani oleh Mas Hadi dari Sawit Watch. Nanti kita akan banyak diskusi tentang industri sawit. Tapi sebelum itu mungkin Mas Hadi bisa perkenalkan diri, termasuk juga Sawit Watch itu isunya apa, concern di apa, dan apa yang dilakukan. Begitu Mas. Siap, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra, saya biasa dipanggil Hadi. Ini sedikit ya Bang tentang Sawit Watch. Jadi Sawit Watch memang merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada melihat dampak aktivitas dari perkebunan sawit skala besar. Nah, memang ada beberapa penerima manfaat dari kerja-kerjanya Sawit Watch. Itu ada kelompok buruh, petani, masyarakat adat, masyarakat lokal. Baik, kita dari memiliki anggota dari seluruh Indonesia. Oke, berarti ini area kerjanya nasional gitu Mas ya? Nasional, betul. Baik. Nah, tadi berarti dari katanya saja sawit ya, berarti bekerja di perkebunan sawit. Betul. Kira-kira menurut Sawit Watch, kenapa mesti terlibat di dalam kerja-kerja pemantauan terhadap industri sawit? Ada apa di balik itu Mas? Oke, mungkin ini erat kaitannya dengan dulu asal muasal Sawit Watch itu terbentuk Bang. Oke, ada sejarahnya gitu ya? Betul. Jadi dulu di tahun 97-98 itu ada satu kejadian kebakaran hutan yang cukup di besar. Mana tuh Mas? Di Kalimantan. Oke. Nah, kebakaran hutan yang cukup besar dan itu dampaknya cukup besar lah bagi masyarakat, kabut asap dan segala macam. Nah, saat itu belum ada perhatian khusus lah terkait dengan hal ini, sehingga waktu itu ada teman-teman aktivis lingkungan dan sosial coba untuk berembuk lah kira-kira ini apa sih yang terjadi sebenarnya, dan memang dilihat-lihat ada aktivitas perkebunan saat itu. Nah, memang aktivitas perkebunan saat itu ya biasalah yang membuka hutan dan membakar. Saat itu masih tata kelola seperti itu, dan memang menilai teman-teman aktivis saat itu menilai penting ada satu lembaga yang dibentuk untuk memantau soal aktivitas perkebunan sawit. Sehingga atas dasar itulah Sawit Watch itu dibentuk tahun 98. Ya, betul. Nah, itu sampai sekarang artinya tata kelola perkebunan sawit terus menjadi perhatian karena memang menyangkut banyak pihak dan jumlahnya juga cukup luas di Indonesia. Dan memang persoalan tata kelola itu menjadi fokus utama yang kita coba lihat di Sawit Watch. Nah, tadi kan Mas awal mulanya karena ada pembukaan lahan skala masif, kemudian ada kebakaran gitu Mas ya. Betul. Nah, apakah pola itu masih terjadi sekarang Mas? Ada konversi lahan gitu ya dengan cara dibakar, apakah juga masih terjadi saat ini gitu? Setahu pengetahuan kami itu untuk saat ini tidak seperti dulu Bang. Tidak seperti dulu. Karena secara aturan udah ada pelarangan lah untuk penting nggak boleh lagi ya. Nggak boleh lagi. Artinya kalaupun memang ada yang melakukan, artinya mereka dapat konsekuensi lah, dapat hukuman atas perilaku tersebut. Tapi setahu saya udah dilarang dan memang konsekuensinya itu ada kalau misalkan sampai itu harus terjadi misalkan. Nah, kalau itu misalnya Mas sudah tidak ada, berarti katakanlah tidak ada pelanggaran itu gitu ya. Berarti untuk saat ini kira-kira jenis pelanggaran apa yang Sawit terus temukan di perkebunan terutama yang skala besar gitu Mas ya? Bisa ceritakan nggak nih Mas? Boleh. Jadi mungkin terkait dengan tata kelola perkebunan besar gitu ya untuk sawit ini sendiri, yang pasti kita masih menemukan secara cita-cita memang kita telah punya rencana untuk sawit yang berkelanjutan. Tapi untuk menuju itu ya memang masih banyaklah proses-proses yang satu dua hal tuh masih katakanlah itu masih jauh dari proses dikatakan berkelanjutan. Nah, selama ini menjadi fokusnya kita itu soal konflik sosial sih, konflik sosial dengan masyarakat setempat. Betul. Jadi ekspansi sawit itu berdampak pada meningkatnya konflik di perkebunan sawit. Nah, data di Sawit Watch sendiri kita telah menghitung ada sekitar 1.126 komunitas masyarakat itu yang berkonflik dengan perkebunan sawit. Nah,
perkebunan sawit itu sendiri, untuk konflik sendiri itu memang tipologinya beragam. Apa? Ada yang memang ada yang memang dari sisi agraria, sisi hak atas tanahnya, ada yang antar isu. Jadi itu gabungan dari beberapa kasus, ada juga yang kemitraan. Jadi 3 kasus ini yang memang tipologi yang mungkin sering kita temukan di lapang. Nah, pelanggaran terkait dengan konflik hak masyarakat dan segala macam itu yang memang kita temukan saat ini terjadi di lapangan. Nah, untuk karakteristik dari konflik sendiri yang paling banyak ditemukan sekarang adalah konflik kemitraan. Konflik kemitraan. Kemitraan itu berkaitan dengan hubungan kerjasama atau kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Kita melihat bahwa konflik kemitraan ini kayak layer keduanya setelah konflik agraria. Jadi dulu di awal-awal sawit masuk, dikembangkan sawit, ekspansi dan segala macam. Konflik-konflik yang banyak terjadi adalah konflik agraria. Soal lahan dan sebagainya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, konflik ini tipologinya berkembang menjadi konflik kemitraan. Artinya ketika sawit sudah ada kerjasama dengan petani. Nah, kerjasama ini yang terjalin itu tidak ada pelanggaran di situ. Ada pelanggaran di situ, prosesnya tidak setara, sehingga muncullah konflik-konflik. Nah, konflik kemitraan itu yang menjadi sering ditemukan. Nah, lalu Mas, apa yang dilakukan oleh teman-teman Sawit Watch ketika menemukan konflik ini? Apakah ada solusi yang ditawarkan sehingga tadi bisa paling tidak mengatasi termasuk konflik kemitraan itu ya? Terkait dengan konflik, yang pasti kalau kami di Sawit Watch meresponnya bahwa kita harus lihat dulu duduk perkaranya seperti apa. Kita harus tahu sebenarnya asal muasal konflik itu seperti apa. Yang paling utama itu soal sejarah penguasaan lahan itu penting untuk diketahui. Nah, dari situ kita akan melihat nih kira-kira bagian-bagian mana yang sekiranya itu menjadi potensi untuk pelanggaran. Baik itu dari pihak perusahaan misalkan. Nah, itu yang kita coba identifikasi. Nah, kalau dari Sawit Watch sendiri memang kita salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan pendampingan masyarakat juga untuk konflik. Tapi kita berbasis mandat, Bang. Jadi harus ada semacam surat atau memang mandat dari masyarakat untuk minta didampingi terkait dengan penanganan kasusnya. Nah, yang biasa kita lakukan tadi, kita harus tahu dulu soal kronologisnya harus detail. Nah, dari situ kita bisa menindaklanjuti ke langkah yang lebih maju untuk proses penyelesaian. Nah, berarti ada pendampingan kasus gitu, Mas ya? Betul, salah satu yang kita kerjakan. Kemudian Mas tadi, Mas Hadi sempat bilang ada namanya sawit berkelanjutan ya? Betul. Itu seperti apa, Mas, konsepnya? Ya, jadi kalau terkait dengan sawit berkelanjutan, nah sebenarnya agenda berkelanjutan itu sendiri sebenarnya bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing gitu, Bang. Jadi kalau misalkan kita melihat di konstitusi atau undang-undang 1945 itu ada kata berkelanjutan di sana. Kalau tidak salah di pasal 33 ayat 4, kalau saya tidak salah nanti bisa dicek kembali. Nah, itu ada kata berkelanjutan. Artinya sebenarnya prinsip atau agenda untuk berkelanjutan itu sebenarnya sudah sangat lama, dan itu menjadi hal yang Indonesia pikirkan dari awal begitu. Nah, bicara soal berkelanjutan ini kan artinya bagaimana industri sawit itu bisa berkembang tapi dapat adil dan setara, artinya adil secara ekologis, ekonomi dan sosial. Artinya sawit yang tidak merusak lingkungan. Betul. Kemudian bisa menjamin kesejahteraan buruh gitu, Mas. Betul. Itu konsep berkelanjutan gitu ya. Betul. Jadi keduanya berimbang gitu ya, antara perusahaan, masyarakat gitu ya. Iya, betul. Jadi intinya semua pihak dari sisi ekonomi, sosial dan ekologinya itu setara. Nah, memang hal ini tuh udah sejalan sama dengan apa yang udah dilakukan sama pemerintah. Artinya pemerintah saat ini tuh udah tracknya udah benar, Bang Amin, soal sawit berkelanjutan. Mungkin aku sedikit eksplorasi soal sawit berkelanjutan. Jadi pemerintah tuh udah ada kebijakan namanya Impres untuk nomor 6 tahun 2019. Itu tentang Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan. Thank you, Mas Nidin. Sawit berkelanjutan. Kemudian kebijakannya itu mengatur soal hal yang terkait dengan sawit. Ada 5 komponen di sana.
ada soal konflik, ada soal ISPO, lingkungan, peningkatan kapasitas pekebun sama pendataan. Jadi 5 hal ini tuh menurut kami hal yang krusial di dan itu sudah sawit, diatur di impres tadi. Hanya memang bagaimana pelaksanaan dari impres ini yang perlu dipikirkan kembali, bagaimana pelaksanaan itu bisa optimal. Nah, memang kebijakan ini sudah berakhir di 2024 lalu. Cuman informasi terkininya kita mendapat informasi ini akan diperpanjang. Akan diperpanjang dan dengan status kalau kemarin impres sekarang perpres. Nah, memang secara cita-cita memang tadi timeline dan segala macam memang penting ini sawit berkelanjutan dan pemerintah sudah mengarah ke sana. Tinggal bagaimana ini terimplementasi dengan baik. Nah itu Mas, secara konsep sepertinya bagus ya. Tadi ada 5 hal yang diatur itu. Betul. Termasuk soal kan yang paling krusial yang sering disoroti kan soal lingkungan. Betul. Dan juga relasi dengan masyarakat setempat, termasuk petani, masyarakat adat gitu ya. Dan biasanya kan terkait dengan lahan. Kadang tuh lahan masyarakat yang diambil alih gitu. Sepihak kan gitu, itu yang menjadi penyebab konflik biasanya. Betul. Gitu. Nah, kira-kira apakah itu akan terwujud nih? Yang tadi itu, yang berkelanjutan tadi, tidak akan ada konflik, tidak akan ada merusak lingkungan. Caranya seperti apa gitu, Mas? Karena kadang kita punya konsep yang bagus, tapi ketika diterapkan di bawah tuh sulit gitu. Tetap aja lahan masyarakat yang masuk ke dalam HGU misalnya kan gitu. Nah itu gimana memastikan bahwa tidak akan lagi terjadi konflik dan juga kerusakan lingkungan gitu, Mas. Ya Bang, jadi benar sekali. Jadi terkadang secara cita-cita atau kebijakannya itu udah bagus, tapi kita kan biasanya gitu tuh. Iya, implementasinya masih belum maksimal. Nah, memang salah satu hal yang mungkin perlu dilakukan itu adalah soal pemantauan ya Bang. Pemantauan. Gimana kebijakan ini tuh kita lihat di lapang, apakah bagaimana implementasinya. Ketika ada hal yang mungkin tidak sesuai, tidak berjalan dengan sebagaimana yang semestinya, mungkin itu bisa menjadi hal yang kita suarakan gitu. Bagaimana hal-hal yang harusnya dilakukan itu menjadi fokus, tapi soal hal-hal yang tadi tidak terlaksana atau memang melenceng dari agenda-agenda sawit berkelanjutan begitu. Nah, itu penting juga menjadi koreksi. Artinya hal itu masih memungkinkan terjadi. Sehingga bagaimana peran kita sebagai watchdog untuk bisa melihat bagaimana implementasi kebijakan itu sendiri. Memang kebanyakan seperti itu. Kayak kebijakannya mungkin bagus tapi implementasinya tidak maksimal. Apalagi kan ini kan diimplementasikan di tingkat daerah gitu ya. Kadang mungkin dari pusat tidak sampai jangkauannya untuk monitoringnya gitu. Nah, bagaimana apakah Sawit Watch juga ada semacam kerjasama atau melibatkan Pemda gitu supaya ini ada aturan tingkat nasional nih supaya ini bisa sesuai di daerah. Itu apakah juga ada menghubungi Pemda setempat gitu terkait dengan RAD ini? Ada Bang, jadi kita bekerja di beberapa kabupaten untuk mencoba untuk pendampingan lah soal sawit berkelanjutan. Jadi kebijakan sawit berkelanjutan ini amanahnya adalah pembentukan di level daerah. Jadi ada rencana aksi daerah. Kalau di level dalam bentuk kebijakan daerah gitu Mas ya. Jadi mereka juga udah ada petunjuk pelaksananya seperti apa. Jadi di Sawit Watch kita mendampingi beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera untuk pendampingan rencana aksi nasional dalam kerangka daerah itu jadi RAD. Kita bantu mereka untuk bisa menyusun kebijakannya, kemudian mengimplementasikan kegiatan dan bagaimana memastikan ini bisa berjalan. Nah, memang banyak tantangan lah prosesnya, dinamika dan segala macam, tapi setidaknya kebijakan ini tuh bisa menjadi corong atau pintu masuk untuk awal perbaikan tata kelola sawit di Indonesia. Makanya kita melihat penting RAD ini dilanjutkan gitu Bang. Dan itu apakah sudah ada Mas yang bikin RAD ini? Ada. Sudah ada gitu ya? Udah ada beberapa. Itu menunjukkan komitmen Pemda untuk serius gitu ya? Betul, jadi memang capaiannya cukup banyak lah dibandingin dengan kebijakan sebelumnya. Kita kan pernah dengar ada istilah impres moratorium sawit. Kurang lebih mirip-mirip, tapi secara pelaksanaan yang impres RAD ini jauh lebih matang, lebih banyak karena jauh lebih siap dari sisi kebijakan Bang. Artinya dia punya petunjuk pelaksana, sehingga
pemerintah ketika akan menerapkan ini tahu harus ngapain. Kemudian dari sisi pendanaan nih Bang, dari pendanaan untuk mendapatkan DBH sawit, jadi ada dana bagi hasil Bang dari pemerintah. Dana bagi hasil nasional ke daerah-daerah yang menghasilkan sawit. Nah itu salah satu persyaratannya adalah RAD. Mesti ada RAD. Harus ada RAD. Sehingga ini yang membuat kerangka pelaksanaan dari RAD itu jauh lebih progresif lah, walaupun memang masih ada beberapa yang belum membuat kebijakan ini, tapi memang diusahakan agar tetap ada setiap daerah yang bersawit. Gitu, Bang. Nah, sebelumnya tadi saya juga pernah dengar ada Inpres moratorium itu Mas ya. Betul. Itu kan dalam rangka perbaikan tata kelola ya. Itu hasilnya gimana tuh Mas? Kalau Inpres moratorium sawit sendiri itu kan fokus utamanya itu adalah untuk menghentikan izin sementara, kemudian menyelesaikan tumpang tindih kawasan dan hutan, kawasan hutan dengan sawit, sama peningkatan produktivitas. Dari sisi hasil, ya memang kita di Sawit Watch tergabung dalam aliansi koalisi moratorium sawit bersama dengan teman-teman JKLPK juga. Ya, kita melakukan pemantauan tuh Bang untuk 3 tahun umur dari kebijakan ini tuh implementasinya seperti apa. Memang dari sisi hasil, kalau kita bicara soal hasil, memang tim kerja nasional ini masih berfokus pada konsolidasi data. Konsolidasi data, walaupun secara capaian itu ada capaian yang mungkin patut kita apresiasi gitu ya Bang ya. Satu hal adalah soal luasan sawit. Selama ini kan sebelum adanya kebijakan itu tuh luas sawit tuh beragam-ragam loh. Iya, nggak tahu mana yang benar nih datanya. Betul, jadi setiap kementerian atau lembaga itu punya versi masing-masing. Nah, peran dari salah satu capaian dari tim kerja ini tuh mengkonsolidasikan itu sehingga ditetapkan tuh satu angka luasan perkebunan sawit berdasarkan tutupan itu melalui Kementan 833 kalau saya tidak salah. Yang luasnya itu sekitar 16,38. Secara capaian di level daerah tadi saya bilang ya tidak begitu lebih bagus dibandingkan dengan RAD. Artinya tidak begitu banyak yang menerapkan ini. Dari sisi angka kita membagi jadi 3 hal gitu Bang. Ada yang merespon dengan kebijakan, artinya mereka buat kebijakan di level daerah. Itu ada beberapa. Kemudian ada yang baru sekedar komitmen aja, dan mereka tertarik tapi belum sempat untuk bisa melaksanakan itu. Sama yang paling banyak tuh sebenarnya yang tidak merespon. Dari sekitar 200 lebih kabupaten itu justru nggak ada respons. Banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan itu begitu Bang. Tapi salah satu capaian menariknya yang terbaik sih menurut saya itu soal progres yang ada di Papua Barat. Provinsi Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat atau Papua Daya? Papua Barat. Papua Barat. Jadi mereka sempat melakukan review izin, 14 izin dicabut gitu-gitu. Dan dasar itu dari Inpres ini. Dan itu salah satu capaian yang menarik untuk Inpres moratorium sawit sebenarnya. Dan itu nanti apakah akan ada kelanjutan atau cukup yang tadi aja? Si Inpres ini Bang ya. Nah, Inpres ini kan sebenarnya berakhir di 2021. 2021. Nah, memang kita di koalisi itu menilai sepertinya penting untuk ini dilanjutkan lagi gitu. Dilanjutkan karena semangatnya itu menghentikan izin kan dan fokus di peningkatan produktivitas. Tapi sayangnya setelah 2021 itu memang tidak dilanjutkan. Nah, kenapa tidak dilanjutkan? Banyak pertimbangan lah mungkin saat itu. Nah, dari kita sih sebenarnya pengen itu dilanjutkan karena masih banyak tuh Bang PR-PR perbaikan tata kelola kan. Jadi yang penting fokus dihentiin dulu deh izin, kita fokus perbaikan. Dimana kalau misal perbaikan itu dilakuin juga akan membuat citra sawitnya itu jadi lebih baik. Terus kredibilitasnya lebih bagus begitu. Harapannya seperti itu, tapi memang tidak diperpanjang. Kurang lebih seperti itu Bang. Nah, ini Mas Adi, ini juga yang sering kita dengarkan tentang pro kontra sawit gitu ya. Satu sisi untuk menghasilkan devisa cukup besar gitu Bang. Tapi kan satu sisi yang kita nggak bisa pungkiri banyak kasus yang terjadi karena hadirnya perkebunan sawit gitu ya. Nah sebetulnya kalau Sawit Watch memandang ini sawit seperti apa gitu? Apakah memang dia ini boleh kita buka tapi dengan ketentuan ABC gini, atau memang sebaiknya jangan gitu? Posisinya Sawit Watch gimana melihatnya Mas? Ya, jadi kalau posisi kita di Sawit Watch artinya kita tidak anti sawit Bang, secara posisi artinya kita
menginginkan apa namanya tata kelola dari perkebunan sawit itu jauh lebih baik. Kita tahu udah luas sekali sawit di Indonesia, artinya sudah banyak pihak yang bergantung sebenarnya sama industri ini. Sawit, ya. Petani itu ada sekitar mungkin 4 juta petani, kemudian Di luar pekerja tuh Mas ya? di luar pekerja. Nah kalau untuk buruhnya sendiri kita sempat mengkalkulasikan estimasi itu ada sekitar 20 juta jiwa yang bergantung di industri sawit sebagai buruh begitu. Artinya kan ini industrinya besar kemudian bergantung hajat hidup orang banyak. Betul. Gitu. Nah kita dalam posisi bahwa ya sebenarnya kita tidak anti terhadap sawitnya, tapi bagaimana tata kelola dari sawit itu bisa jadi lebih baik, jadi berkelanjutan, ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Secara timeline atau proses sudah berjalan ke sana, walaupun masih ada tantangan-tantangan batu kerikil yang harus dilaluin, tapi ya memang kita berharapnya terus berbenah lah Bang, industri ini. Itu termasuk soal kesejahteraan buruh ya, karena kan banyak juga statusnya yang apa ya, istilahnya buruh hari lepas. Betul. Berarti kan ya gajinya nggak menentu. Termasuk perbaikan soal itu gitu ya. Betul. Jadi memang buruh jadi fokus juga, benar yang kata Bang Amin bilang kalau misalkan hubungan kerjanya belum pasti, kemitraannya ya. Kemudian upah yang didapat juga jadi tidak sesuai, artinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga belum lagi soal apa namanya kondisi kerja yang mungkin tidak baik bagi K3-nya mungkin belum, alat pelindung dirinya belum ada, kemudian alat kerjanya juga masih disiapkan sendiri. Itu semua secara holistik ya Mas ya, itu bagian dari tata kelola tadi ya. Betul. Nah memang kalau untuk buruhnya kita berharap tuh Bang ada satu kebijakan atau regulasi yang mengatur soal buruh sawit, karena kebijakan yang ada saat ini tuh tidak spesifik bisa memenuhi untuk kriteria sawit, untuk pekerja sawit. Kita berharap tuh ada satu kebijakan yang bisa mengatur soal perlindungan buruh sawit, bagaimana hak-haknya itu terpenuhi, kemudian bagaimana itu dia soal hubungan kerjanya menjadi pasti, dan upah juga, sistem pengupahan juga diatur. Nah harapannya seperti itu Bang kalau untuk buruh. Melalui peraturan tersendiri seperti gitu Mas maksudnya? Atau undang-undang tersendiri ya, ada yang regulasi mengatur khusus untuk mengatur itu Bang. Buruh yang bekerja di dalam sawit gitu ya. Betul. Nah memang di Sawit Watch karena kan memang kita udah ada undang-undang ketenagakerjaan. Iya, itu belum cukup itu. Kalau dari konteks di lapangan kita merasa itu masih belum cukup memenuhi kebutuhan. Ya. Mesti ada semacam leg spesialis gitu ya? Iya, spesialis untuk mengatur si buruhnya. Nah, memang itu yang lagi dikerjain sama Sawit itu bersama dengan aliansi sih. Untuk mendorong adanya kebijakan ini. Yang itu. Amin. Mas Hadi, terakhir. Ini dengan pemerintahan yang baru ini bagaimana dan juga tantangan yang ada tentunya prospek perbaikan tata kelola sawit ke depan, Mas. Jadi kalau kita ngelihat posisi sawit saat ini dan ke depan gitu ya Bang Amin ya. Jadi secara posisi kan memang sawit itu masih strategis ke depannya. Masih strategis, artinya masih banyak peluang untuk bisa berkembang lah si sawit ini. Nah memang kalau kita lihat dengan adanya itu sebenarnya potensi ekspansinya juga masih ada besar terjadi. Soal misalnya kita coba kaitkan dengan program biodiesel misalkan. Nah itu kan terus bertambah tuh setiap tahunnya B sekian sekarang B35, mungkin nanti targetnya bisa saja B100. Artinya pemenuhan untuk CPO-nya menjadi besar gitu ya. Nah untuk memenuhi itu pikirannya adalah akan perluasan begitu ya Bang ya. Nah, perluasan sawit. Nah itu justru akan berdampak terhadap ekspansi sawit. Nah memang hal itu tuh masih ekspansi itu masih terjadi, masih akan peluang terjadi. Terlebih pemerintahan sekarang, pemerintahan Presiden Prabowo itu kan fokus di hilirisasi. Fokus di hilirisasi termasuk biodiesel ini. Programnya itu sejalan lah. Nah memang ini tantangan tersendiri bagaimana kita bisa memenuhi keinginan itu dalam artian pemenuhan CPO dan segala macam, tapi tidak mengabaikan soal lingkungan. Artinya bagaimana caranya agar tidak lakukan ekspansi, tapi dengan intensifikasi. Artinya mengoptimalkan kebun-kebun yang ada sudah ada aja ya, yang existing aja gitu ya. Ditingkatkan produktivitasnya sehingga
pemenuhan CPO-nya menjadi terpenuhi, kebutuhan CPO-nya menjadi terpenuhi, dan tidak melakukan ekspansi. Kurang lebih itu sih Gitu, Bang. Bang. Oke. Baik. Terima kasih Mas Hadi untuk waktunya, untuk sharingnya. Sukses semua untuk teman-teman sawit, Mas. Thank you, Mas. Terima kasih banyak.